Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di Ngoper Ngobrol Ngobrol Persib Persib Bandung. Ya, saya Diki Fadiar Juhud dan rekan saya Tarsisius Sutomonayo. hadir ke ruang Anda, dan sebelum kita mulai ngoper ini, ada baiknya kita ingatkan dulu protokol kesehatan agar kita tetap sehat, menjaga kesehatan masing-masing dan juga keluarga, dan juga di tempat kerja ya. Selalu kenakan masker ataupun juga face shield. Terus juga cuci tangan, gunakan sabun dengan air yang mengalir, lalu menjaga jarak dan mengurangi juga menjauhi kerumunan. Lalu kalau bisa ya kita juga mengurangi mobilisasi ataupun interaksi dengan orang lain, Bung Tarsi ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa sehat. Kita jaga jarak nih, lumayan lah. Tapi kita sudah ini kan sudah di swab. Kita semua udah pada sehat insya Allah. Oke, Tribuners terutama Bobotoh. Di ngoper kali ini kayaknya kita sudah mulai meningkat nih karena sudah ada kabar baik ya tentang Liga 1 ya. Iya, Liga 1. Harusnya sudah ada karena Polri sudah mengatakan bahwa izin itu keluar tanggal 27. Ini hari ini. Ya, 7 Mei. Oh, hari ini berarti ya? Atau besok? Nah, ini ada yang menarik juga nih Bung Tarsi karena dipusatkan di Pulau Jawa. Betul. Mungkin ada cerita di ini, ada alasan tersendiri kenapa tidak kemana gitu ke luar Jawa sendiri. Ya, memang ini sebenarnya masih berkaitan dengan ini dengan pandemi. Supaya mengurangi perjalanan, dan dalam perjalanan kan pasti kan akan bertemu banyak orang gitu. Oh ya. Dan itu yang dihindari, dan juga supaya nanti mungkin memudahkan juga sih untuk stadion-stadion gitu kan, supaya biasanya untuk disinfektan, kemudian juga untuk mengontrol siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Oh, ya. Nah, itu memang di piala sama seperti di Piala Presiden ya. Piala Menpora. Kemarin Piala Menpora pramusim. Bahaya di Piala Presiden. Ya, Piala Menpora kemarin itu memang terjadi, dipusatkan di Jogja, kemudian juga di Bandung, baru di Malang dan Semarang ya kalau nggak salah. Surabaya ya? Surabaya enggak, Semarang ya. Solo atau Semarang, saya lupa satunya. Tapi yang Jawa Tengah lah satunya. Nah, itu dibuat supaya ya itu tadi, supaya mencegah perjalanan panjang dan yang memungkinkan para pemain juga bertemu orang-orang, lebih banyak orang ya. Iya. Kalau dibandingkan misalnya ditempatkan di satu tempat, itu juga akan memudahkan pengontrolan lah gitu. Iya. Tetapi kan itu juga masih masih menuai pro kontra sebenarnya. Karena misalnya Persib bilang sebaiknya sih main di kandang gitu. Bisa. Meskipun tanpa penonton, mungkin tanpa penonton, atau juga itu juga belum dibahas sebenarnya. Ada berapa persennya gitu kan yang menontonnya? Misalnya boleh ada penonton berapa persen, itu memang sudah, kalau seperti itu sudah dicontohkan di Eropa. Yang menarik misalnya gini, kemarin final Piala Eropa. Piala Eropa itu harusnya di Turki. Iya. Tetapi kan itu partai besar, dipindahkan ke Portugal karena di Turki masih pandemi. Iya. Saya tidak tahu apakah ini akan bisa diterapkan di Indonesia, tapi kemungkinan akan sulit ya. Iya. Mungkin ya akan sulit. Perhitungan untuk main di main di kandang, ya itu tadi karena supaya ada supporter kandang-kandangnya juga kan. Iyalah, ada poin plusnya untuk yang main kandang ya. Iya, sampai Robert Alvo mengatakan bagaimana kalau tim-tim yang berada di luar Jawa. Ya kayak Persiraja selama satu musim ada di Jawa. Iya. Persiraja kayak Borneo gitu kan. Pulang kampung mereka itu. Iya. Mereka merantau terus jadi. Itu juga ya, karena itu juga pertimbangannya. Barito juga kan kayak waktu Piala Menpora, ya udah di sini aja, nggak pulang-pulang Kalimantan. Lumayan itu hampir. Biayanya nama sebenarnya ya. Ya, untung jadi 2 minggu karena nggak sampai ke semifinal kan. Nah itu bayangkan kalau semusim itu harus seperti itu gitu ya. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh Persib dan juga klub-klub yang menginginkan tetap ada kandang-kandang, karena itu juga bagaimanapun kandang itu punya
punya kekuatan tersendiri untuk satu tim. memotivasi para pemain juga ya itunya Iya, ya betul. untuk Meskipun tidak ada penonton, tetapi tetap akan beda rasanya karena main di kandang kandang, sendiri gitu, iya. merasa ada di kampung halaman sendiri. kalau kisarannya tuh Liga 1 berarti awal Juli ya? Awal Juli kalau nggak salah itu rencananya tanggal 3 sampai tanggal 7. Tanggal 7 ya? Oh iya. Jadi itu persiapan juga masih sekarang masing-masing tim sudah ya ingin segera main kali ya, udah lama banget Betul ya. ya. Persib sendiri kan sebenarnya sudah kumpul setelah Piala Menpora sempat liburan panjang kan, kemudian kumpul lagi tanggal 22 kemarin, lalu tanggal 24 mereka mulai latihan. Latihan naik dari tanggal 24 sampai tanggal 27 masih dalam keraguan karena apakah ya liganya jalan apa enggak. Nah, iya. Nah, setelah ada kepastian kan ini akan membuat persiapan tim lebih bagus. Akhirnya pelatih punya target, punya rencana apa saja yang bisa diraih dalam akhirnya kurang lebih sebulan ke depan kan. Nah kemudian juga menu latihan terutama ya. Akan membuat juga Persib bisa meyakinkan pemain untuk datang gitu. Karena Persib sekarang kan masih cari pemain asing Asia kan. Nah itu juga Geoffrey juga belum datang. Dengan kepastian liga dia akan memudahkan supaya ayo Geoffrey cepat balik Gini ya. Balikan sama juga ya pemain yang Asianya itu ayo segera gabung. Liganya udah jalan. Kalau liganya nggak jalan repot juga. Nggak ada daya tawar Persib jadinya. Nah iya. Ini kalau intensitas latihan sudah kayaknya udah karena kan ada sisa-sisa Piala Menpora kemarin tuh ya. Iya. Mungkin pemain sudah mulai di atas rata-rata kali ya, udah mulai meningkat. Saya pikir iya karena jeda karena Persib sampai ke final ya, artinya jeda antara dia istirahat sampai mulai latihan lagi itu tidak terlalu panjang dibandingkan di tim lain. Dan itu mungkin keuntungan tersendiri bagi 4 tim yang bertanding sampai akhir. Iya. Nah ini lantas kalau Persib sendiri sudah TC atau dari rumah masing-masing itu gimana yang ada informasi terbarunya? Kalau nggak salah rencananya memang nggak ada TC ya? Latihan ya. Oh gitu jadi datang. Mungkin karena mereka sebenarnya selama di Jogja bisa dibilang pusat latihan. Udah ini sendiri ya. Piala Menpora kan tidak kemana-mana itu selama. Itu kalau nggak salah. Iya. Bulan ya. Itu tidak kemana-mana selain di Jogja ya udah dianggap TC mungkin. Iya. Secara secara tidak langsung begitu. Iya karena sudah satu hotel. Pertandingan tetap ya udah kebersamaan sudah ada sebenarnya. Nah ini yang dari Robert sendiri punya menu khusus untuk ya meskipun ini tidak belum tadi ada kepastian gitu ya. Kalau Robert sendiri punya ini nggak punya menu khusus untuk teman-teman biar ayo semangat tadi kan kayak gitu. Ayo sini latihan kayak gitu. Iya pasti dia sudah punya lah kalau saya pikir karena dia harus membuat program itu untuk meningkatkan fisik pemain. Saya pikir dia juga sudah berkoordinasi dengan pelatih fisik ya sebenarnya apa yang harus dikerjakan. Karena sebenarnya kalau memang itu benar-benar tanggal 3 dimulai tanggal 7 praktis hanya sebulan ya. Sebulan lebih. Satu minggu itu tidak termasuk hari libur misalnya. Nah kemudian Persib juga harus menunggu Geoffrey. Iya kan janjinya datang apa bukan janji? Datang ya berarti tinggal 1 minggu lagi karena awal Juni kan. Oh iya benar. Ini hanya 2 pemain sebenarnya yang belum bergabung. Jeffrey sama pemain asing itu pemain asing masih yang tanda tanya sebenarnya sudah ada beberapa nama gitu tapi ada bocorannya nggak? Bocorannya nih? Kira-kira ada bocorannya nggak? Ini bukan bocoran tapi spekulasi semua. Tapi biasanya spekulasinya agak-agak benar juga gitu kan. Kemarin-kemarin juga demikian. Saya masih agak ragu sih. Misalnya saya ambil contohnya nama terakhir yang muncul ya. Ada 2 nama Australia, satu Daniel Bowman, juga ada O'Neil. Mereka juga satu dari antara mereka sudah mengikuti akun Instagram Persib. Oh, itu tanda-tanda ya, itu tanda-tanda ya. Sempat ada Farhad Musabek itu dari Kyrgyzstan. Memang dia pemain timnas juga. Kemudian ada yang terakhir ada Basel Geradi itu orang Libanon yang juga pemain Libanon, timnas Libanon yang pernah juga main di timnas muda Denmark. Nah, tetapi kalau saya lihat terutama 2 nama terakhir ya, yang Libanon itu Basel Geradi sama Farhad Musabek itu posisinya cenderung sebagai gelandang serang. Gelandang serang. Nah itu kalau gelandang serang. Kim kayak bukan ya? Ganti Kim berarti antara Kim sama si siapa yang terakhir? Kalau saya jadinya tidak cocok. Tidak cocok ya? Iya. Satu karena
sebenarnya Persib membutuhkan gelandang bertahan juga, gelandang bertahan. Itu Omid sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahannya juga gelandang serang. Ya, si Omid. Dua-duanya bisa dengan kemampuan yang sama. Farsad Nur waktu di Piala Menpora juga sama. Dia posisinya juga sama sebagai gelandang serang, juga bisa gelandang bertahan. Nah, kalau dua ini kalau yang cek di Transfermarkt, mereka adalah gelandang serang, dan kalau gelandang serang Persib sudah punya Beckham, Ya, Beckham Putra, Gian Zola. ya. Ada beberapa udah ada. Kalau Deddy Kusnandar Dari Kusnandar tidak. bertahan. Justru sekarang satu-satunya gelandang bertahan ya Cuma Kroos itu ya, Deddy Kroos ya. Sudah hilang sejak Haryono, kemudian Kim, lalu Omid. Udah 3 gelandang bertahan yang hilang, dan sisa dia satu-satunya. Sebenarnya masih ada Ahmad Juprianto bisa naikkan sebagai gelandang bertahan, tetapi mungkin terlalu riskan karena dia sudah begitu lama main sebagai back tengah. Iya. Jadi tinggal itu mungkin kalau dari amatan, kalau dari situ, dari pertimbangan itu, makanya saya melihat Farsad Musabek ya sama Gladi ini mungkin bukan itu. Jadi mungkin hanya benar-benar spekulasi karena mereka gelandang serang kalau berdasarkan transfermarktnya. Kemudian juga kalau saya lihat harga misalnya, harga pasar Basel Gladi misalnya itu 700.000 euro, atau kalau di kurs sekarang itu 12 miliar. Saya pikir juga Persib akan pikir-pikir untuk ngambil harga segitu. Dalam kondisi seperti ini, liganya jadi baru mulai udah dia Piala Menpora kemarin itu 1,5 M tidak cukup. Belum seberapanya ya, baru beli sepatunya kali ya. Iya, artinya saya kira juga sponsor misalnya yang berani tidak banyak, mungkin lebih apa ya, Persib harus membayar harga sponsor yang sudah berlangsung sejak 2020. Iya, jadi mungkin tidak, kalaupun ada sponsor mungkin tidak terlalu banyak nambahnya karena harus membayar pertandingan tersisa tahun 2000 musim 2020. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin harus jadi pertimbangan yang cukup benar-benar ini ya. Artinya sekarang cari pemain yang tepat, harga yang tepat. Iya. Kayak beli barang ya jadinya. Kayak beli barang jadinya sama. Iya. Ini kan bisnis jasa. Iya, ini jasa. Bisnis jasa. Jadi memang harus banyak pertimbangan. Saya pikir juga sejauh ini sih mungkin kalau Robert Aldo kegagalannya hanya baru 2. Mudah-mudahan nggak nambah kan. Baru Kevin ya. Kevin Van Persluis. Itu yang striker waktu di bareng Omid sama Nick. Nah, itu kan kemudian pas gitu yang kemarin Farsad Nur. Dan semuanya Belanda gitulah. Ya, ada apa namanya dengan kesebelasan mantannya dulu gitu kan. Iya, apa namanya, basicnya di situ gitu. Nah, ini kalau berarti ini tinggal kita menunggu yang Asia itu ya. Iya, sebenarnya. Tapi itu nggak ada pilihan kalau lihat begitu. Clue-nya sudah ada sih, tapi kan agak repot untuk mencari di antara timnas yang masih bertanding. Kan clue-nya itu yang jelas harus pemain Asia ya. Pemain Asia. Itu kan satu lagi, kita punya slotnya cuma satu. Kemudian slotnya punya satu. Nah, kalau dari segi posisi saya tambahin itu tadi. Dia harus bisa bertugas sebagai gelandang bertahan. Nah, itu clue itu yang memang tidak dikasih oleh Robert Aldo. Kemudian gabungnya setelah kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan beberapa tim ini memang senang kualifikasi Piala Dunia. Jadi agak repot mencarinya. Iya, benar. Kalau mau bilang ikut akun Persib, beberapa pemain sudah ikut. Iya. Jadi memang benar-benar tunggu kualifikasi Piala Dunia, atau kalau memang sudah pasti liga ini kayaknya tidak ada beban juga untuk Persib untuk mengumumkan. Iya, karena bagaimanapun kan ya orang juga penasaran gitu. Iya. Jangan-jangan ini ya memang begitu diumumkan ya ada hubungannya dengan liga ini kan, bahwa tanggal 27 Mei ini ada keputusan. Persib besok lusa atau nanti sore atau nanti malam kali udah ada keputusan itu kali ya. Artinya kalau pingin teman-teman di lapangan pingin tahu, harus kasih pertanyaan jebakan. Misalnya, coach, ini nanti malam nonton kualifikasi Piala Dunia apa nih?
Nah, Iya, iya, benar. pasti dia kalau dia nonton ada yang ditonton berarti kira-kira negara itulah. Nah, iya benar, benar, Kita benar, hanya benar. nakal-nakal dikit. Oke, Tribuners. Iya. Demikian ngobrol Persib. Oh, udah ya? Bandung. Udah. Aduh. Udah waktunya udah mepet nih Oke, ngobrol. siap. Itu soalnya komandannya sudah udah mulai ambil peluitnya, udah mulai ini ya. Oke. Oke, Tribuners dan juga khususnya Boboto di kesempatan kali ini kita sudahi dan itulah tadi kita sudah ada nyentil-nyentil tentang liga yang sudah mulai akan bergulir nanti tanggal 3 Oh ataupun iya, 3 tadi sampai. sistem degradasi aja belum itu. Oh, belum ya? Gimana mau ini kan diteruskan dilanjutkan? Ya, Nanti itu aja. dia, tinggal tambahin aja itu kan. Bahwa memang nanti ada sistem degradasi kan. Nah, ini Suatu yang sempat sedikit ada Iya. ada waktu tuh, ada waktu. Sedikit ini kena apa alasannya ada kan kemarin sempat ragu-ragu ada degradasi atau tidak gitu. Iya. Bahkan pemain pun ada yang bicara tentang hal itu gitu. Nah, ini sebenarnya gimana nih Bung Tarsi? sebenarnya cukup unik sih keputusan ini karena di awal-awal kalau kita baca di media-media PSI dan PT Liga itu sudah mengumumkan bahwa tidak akan ada Degradasi. karena mayoritas katanya mayoritas klub sudah sepakat untuk tidak degradasi ataupun promosi. Mungkin ada 13 kalau tidak salah, kemudian yang menolak itu ada 5. Satu diantaranya Persib. Pertimbangan untuk meniadakan degradasi itu kan karena klub-klub kesulitan keuangan. Jadi ya anggaplah tidak bisa, mungkin kesulitan beli pemain, Oh ya. kesulitan segala macam. Tapi kan persoalannya akan kekurangan greget gitu loh, kurang greget karena Jadi nggak ada apa-apanya ketika ini udah yang aja gitu. bersaing ya udah yang cari juara aja. Iya gitu. Kalau udah poinnya misalnya antara peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 1 dengan peringkat 3 sudah jauh, ya udahlah, yang peringkat 3 udah leha-leha aja tuh. Jadi kan karena nggak akan degradasi gitu ya. Semua aja, tapi akhirnya putusnya diubah. Nah, bagi saya itu termasuk unik. Nggak tahu apa pertimbangannya kenapa sampai jadi mayoritas itu kalah gitu. Minoritas yang tapi ada pertimbangan tertentu. Kemudian ya Persib memang menolak itu. Tetapi anehnya juga memang degradasinya nggak ada, tetapi promosinya ada waktu itu. Awalnya gitu ya? Iya, awalnya. Jadi kalau tidak ada degradasi kan berarti ada penambahan, berarti jadi malah nambah ya? Dalam 18 tim berarti musim depan kira-kira ada 20 tim. 20. Jadi nambah. Kayak nambah ya. Tapi kita lihat saja. Tetapi dengan ada promosi degradasi ini berarti musim depan kemungkinan ada 18 tim. Siapa yang akan degradasi baru kita lihat karena sudah ada berapa nama yang lagi tenar sebenarnya. Solo. Ya, begitulah Boboto Tribuners. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya terutama para pecinta bola Bobotoh ya yang sudah menunggu ada apa nih dengan Persib Bandung ataupun Liga 1. Kita sudah sampaikan beberapa. Kita ketemu lagi lain waktu lain kesempatan dan jangan lupa protokol kesehatan kita patuhi. Iya, kenakan masker ataupun face shield, masker bengkuang atau masker advokat. Nah, advokat ya. Iya. Cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun ya dengan air mengalir, kemudian juga menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Juga kita bisa jangan terlalu banyak aktivitas mobilisasi, interaksi dengan banyak orang juga ya. Betul. Oke, saya Diki Fadiar Juhud dan juga saya Tarsius Sutomenayo pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.